Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa dan tentunya masih kita akan membahas, mengupdate situasi persepak bolaan mainly atau umumnya akan kita bahas soal timnas kita ya, timnas Indonesia. Jadi ada dua topik yang akan gue bahas di video kali ini. Tentunya masih ada hubungannya juga dengan tim nasional kita, dengan supporter kita juga, yaitu yang pertama adalah soal rasisme. Nah, ini ada perkembangan yang sangat menarik dari Bangkok di Kongres FIFA yang sedang berlangsung ya dari kemarin. Jadi mereka punya proposal untuk menanggulangi masalah rasisme dan ini sangat berdekatan dengan kasus ketika ya supporter Indonesia. Gue tidak mau mengatakan atau menggunakan kata oknum. Kata oknum ini adalah kata pembiaran permisif ya untuk tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita harus mengakui juga itu bagian dari kita dan kita juga harus membantu menyelesaikannya gitu ya. Jadi pengakuan dulu bahwa kita ada sakit, kemudian kita bisa menyelesaikannya. Jadi supporter Indonesia sebagian yang melakukan aksi rasisme ke kolom komentar IG-nya atau sosmednya Guinea atau Guinea setelah kemarin kita kalah dari Guinea dalam perebutan tiket ke Olimpiade ya. Mereka wah pokoknya itu luar biasa mengerikannya kata-kata ataupun hujatan yang dilontarkan oleh supporter Indonesia sebagian ya sekali lagi yang kadang-kadang berlindung di balik kritik ya, nggak tahu apa ini kritik dan beruntung sebenarnya proposal ini belum diketok palu, jadi belum berlaku. Kalau enggak kita sanksinya sangat berat karena sanksi yang diusulkan oleh Sekjen FIFA yang baru ditunjuk yaitu ini namanya siapa ya? Matthias Grafström. Ini gue rasa terlepas dari apapun tujuan yang bersangkutan ini sangat positif ya sehingga mungkin akan didukung. Jadi dia mengusulkan untuk menanggulangi soal rasisme ini sanksinya itu sangat tegas termasuk langsung kalah di tempat ya langsung kalah atau kehilangan pertandingan. Karena memang ini juga sebenarnya mungkin bukan kaitannya dengan kasus kemarin kita dengan Guinea itu ya, tapi kita tahu di Eropa juga ada beberapa lah ya, tidak semua. Contohnya Vinicius Junior yang sering kali mendapatkan hinaan rasisme di stadion-stadion di Eropa, di La Liga, kemudian di Italia juga setahu gue ada beberapa kali terjadi dan mungkin di belahan dunia lain termasuk juga ketika Indonesia menghadapi Guinea. Jadi ini menarik. Jadi proposal ini dikirimkan ke 211 member atau anggota FIFA termasuk tentunya PSSI. Nah, sedikit mungkin gue mau ngasih sudut pandang gue. Sebenarnya ketika kasus ini kemarin terjadi yang melawan Guinea itu, sebenarnya ini bisa menjadi turning point kita lebih dihargai dan memiliki share ya di perkembangan sepak bola dunia kalau saat itu kita cepat bergerak. Karena gue sempat menghubungi sebenarnya salah satu orang dalam PSSI lah untuk coba lebih menseriusi hal ini Pak, gue bilang begitu. Karena ini sudah keterlaluan dan kalau waktu itu kita mengusulkan ke mereka, ini kan tentu ada situasi yang positif ya. Bagaimana mungkin mereka sudah merencanakan ini juga jauh-jauh hari FIFA untuk dibawa ke agenda kongres. Kemudian di saat yang sama kita datang juga dengan frekuensi yang sama. Tentu mereka akan membayangkan, wah ini pas banget kita juga lagi mau kampanye soal ini gitu loh. Jadi kalau seandainya waktu itu PSSI mengajukan proposal ini, mungkin kita akan sedikit banyak mendapatkan credit point di mata FIFA dan ini kan pengaruhnya juga bagus untuk kita supaya suara kita lebih didengar. Artinya kita punya level yang cukup tinggi lah ya dalam juga mensubsidi lah ya beberapa supporter kita yang SDM rendah yang benar-benar luar biasa menghujat para pemain Guinea. Jadi ada kesalahan di diri kita tapi kita juga yang menyelesaikan itu dengan manusiawi. Jadi itu yang sebenarnya sayangnya waktu itu harusnya kita juga ikut untuk nimbrung ya. Tapi anyway, ini suatu terobosan yang sangat positif dan gue sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Matthias Grafström untuk segera merampungkan lah masalah ini. Dan gue yakin 211 anggota FIFA ini akan menyetujui proposal ini. Nah, tinggal mungkin nanti mekanismenya seperti apa di lapangan ya, apakah mungkin katakanlah ada peringatan awal atau langsung diimpos dengan kekalahan itu kita nggak tahu. Yang pasti pernyataannya seperti ini. Ini gue langsung translate aja. Kita akan menganggap ya sebuah tindakan ofensif rasisme itu
harus ditangani melalui disciplinary codes of all. Jadi semacam dibuat aturannya lah, intinya seperti itu ya, untuk pelanggaran yang dilakukan di dalam 211 member FIFA. Differentiating racism from other incidents. Jadi semua macam insiden rasisme itu memang harus put attention out. Jadi harus dicermati benar-benar dengan beberapa sanksi yang akan bisa diterapkan gitu ya. Ini pernyataan resmi. Jadi ini akan segera gua rasa ini akan segera direalisasikan dalam bentuk aturan yang lebih detail ya nanti. Biasanya kan ada tuh FIFA regulation atau apalah gitu ya. Jadi semacam the handbooknya yang harus ditaati oleh setiap anggota FIFA ini. Jadi sebenarnya juga ini sempat ya, gue cerita sempat gue usulin juga kemarin itu untuk mengangkat ini ke ranah hukum gitu. Karena orang kita itu kalau cuman hanya diimbau tuh nggak bisa. Jadi mesti dipentung kepalanya baru akhirnya kapok, dan itu membuat yang lain juga agak takut gitu loh. Kalau udah 1, 2, 3 dibawa ke pengadilan itu pasti orang-orang supporter yang STM rendah itu akan takut juga gitu. Jadi kita harus berani untuk mengecam even saudara kita sendiri kalau salah. Nah ini harus kita biasakan, jangan kita biarin karena dia supporter kita juga kita diemin. Gak boleh, mesti kita yang duluan sebenarnya. Makanya gue bilang tadi sebenarnya kita ada kesempatan untuk menunjukkan ke internasional juga bahwa kita bukan seperti itu loh. Itu nggak bisa kita diam saja, karena supporter kita jadi kita diemin, kita bilang nggak bisa. Jadi mudah-mudahan proposal ini segera bisa ditindaklanjuti dan mengurangi aksi rasisme dan membuat menonton di stadion itu lebih nyaman lagi. Nah yang kedua, kembali ke inti tim nasional Indonesia. Jadi sebenarnya soal Tom Haye gue sudah kemarin menghitung-hitung paling jauh itu Tom Haye akan bermain bersama RCR Eindhoven itu tanggal 26 Mei. Itu pun dengan catatan kalau timnya itu finish di peringkat ke-9. Iya, dan ternyata kalau kita lihat saat ini Heerenveen itu tidak mungkin finish di peringkat 9 karena mereka sekarang berjarak 6 poin dengan Go Ahead Eagles. Jadi sebenarnya malah Heerenveen sebenarnya Tom Haye bisa berangkat lebih cepat ya, karena mereka berarti akhir minggu ini itu sudah akan selesai pertandingannya. Pekan 34 itu tanggal 19 Mei. Tanggal 19 Mei Heerenveen itu main jam 19.30 hari Minggu. Ya intinya minggu ini sudah selesai ya, tapi kan pemain wajar kan seminggu dulu mungkin mereka liburan ke keluarganya. Kita aja seperti itu kan, ada istirahat juga, baru nanti mereka dia tanggal 26 atau 10 hari sebelum lawan Irak atau 6 hari sebelum lawan Tanzania, Tom Haye akan terbang ke Jakarta, Indonesia. Jadi terima kasih buat Tom, dan dia sudah mengatakan ini ya, intinya dia tidak sabar untuk bermain di Gelora Bung Karno, karena kemarin dia kan debut itu kan di Midin ya, di Vietnam, di Hanoi. Gue juga situ hadir dan dia sangat tampil memukau, dan tentunya kali ini dia akan tampil di GBK. Udah pasti dia udah nanya-nanya si Rafael Strike lah, nanya siapa lagi yang udah pernah, Nathan dan lain-lain ya, Ivar Jenner juga kalau nggak salah udah pernah ya. Ya jadi tentu mereka cerita bagaimana elektriknya. Ini kalau bahasa teman-teman media dari luar tuh how electric the GBK is gitu kan. Jadi kayak ya pasti Tom pengen merasakan itu ya untuk main, dan kita berharap dia juga bisa tampil maksimal dan kemudian membungkus peluang Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena Tom Haye kita tahu adalah salah satu pemain yang mungkin paling high profile ya, bersama Jai di posisi tengah khususnya Tom. Dan kalau ini gua boleh berpendapat ya, ini adalah cara kita untuk jangan terlalu baper juga dengan pernyataan Mirwan Suwarso ya, petinggi Como. Jadi mungkin ini juga kesempatan buat kita mendukung Tom, kesempatan juga buat Tom untuk menunjukkan kapasitas dia ini memang bukan pemain kaleng-kaleng. Jadi kita gunakan energi, katakanlah kalau kita memang nggak suka dengan pernyataan Pak Mirwan, ya nggak apa-apa, itu hak dia berbicara, hak kita juga untuk tidak suka, tapi kita gunakan energi itu, baik pemain, baik fans, untuk mendukung Tom untuk tampil lebih maksimal. Ya itu aja kalau gue boleh ngasih sedikit saran buat kalian gitu ya. Dan terakhir sebelum gue tutup ya, walaupun pertandingannya masih jauh nanti tanggal 6 Juni, gue cuma minta satu dari kalian, please respect ketika lagu kebangsaan dikumandangkan, baik nanti melawan Irak maupun juga Filipina, berdiri berikan respect, cukup itu aja.
Oke, terima kasih udah nonton. Seperti biasa, gue selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan juga happy. Dan jangan lupa like dan nyalakan loncengnya, serta subscribe, supaya kalian selalu terupdate dengan berita-berita tim nasional versi dari channel Bung Harpa. Terima kasih.